Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana nangone channel YouTube Langgeng Budaya. Pada kesempatan hari ini saya bertepatan di rumahnya Ki Yohan Susilo yang punya channel dan mempunyai karawitan Langgeng Budaya untuk menanyakan agenda setiap hari yang dilakukan channel YouTube Langgeng Budaya yang dinamakan Ngamen Online. Jadi sudah beberapa minggu yang lalu, Kamis yang lalu sudah melakukan yaitu acara Amen Online. Alhamdulillah ternyata penonton YouTube juga banyak sekali dan antusias untuk melihat seni tradisi sangat-sangat besar sekali. Saya bertepatan di sini untuk menanyakan agenda kedepannya untuk Ngamen Online itu. Beliaunya akan membuat tradisi apalagi atau membuat pagelaran apalagi. Selamat malam Pak Yohan Susilo. Selamat malam Mas Sultan. Untuk hari ini libur? Libur setiap hari libur. Ya, masalahnya kan jenengan juga berkecimpung di dunia kampus di Universitas Negeri Surabaya. Untuk kegiatan kampus sementara ini masih menggunakan kuliah daring, jadi nggak ada tatap muka langsung. Masih online, masih WFH juga nih. Untuk edisi yang lalu, panjenengan di Amen Online ini membuat apa sih? Yang jelas saya ucapkan terima kasih terlebih dulu kepada teman-teman yang selalu memantau channel YouTube Langgeng Budaya. Alhamdulillah berkat kerjasama teman-teman Amen Online yang saya laksanakan bersama teman-teman setiap hari Kamis malam Jumat, mulai Agustus sampai ini mau Oktober, mau Oktober berjalan lancar. Alhamdulillah. Kemarin saya membuat istilahnya beberapa model awal cuma menggarap kerawitan Jawa Timuran. Sementara ini kan dokumentasi tentang kerawitan Jawa Timuran kan masih jarang. Jadi Amen Online sekaligus mendokumentasi kerawitan Jawa Timuran. Asli kerawitan Jawa Timur ini dipadu dengan kerawitan Jawa Surakarta. Tapi setiap edisi, setiap tampilan selalu menampilkan gending Jawa Timuran. Ya, garap iringan Jawa Timuran. Lalu ada masukan dari teman-teman. Kalau di Jawa Timuran, wayang Jawa Timuran kan ada semacam tari pembukaan, tari ngremo, tari ngremo tembel. Penggemar tari ngremo tembel juga banyak. Jadi saya juga melakukan semacam edisi ngremo tembel. Alhamdulillah penikmat yang ada di rumah atau yang sempat hadir di lokasi alhamdulillah juga antusias. Lalu setelah ngremo tembel kemarin saya coba wayangan. Sempat juga membuat wayangan ya. Alhamdulillah dari wayangan yang biasanya wayangan semalam suntuk saya kemas menjadi wayangan sekitar 3 jam. Bisa dikemas dengan baik. Di situ juga ada istilahnya masih ada kesempatan bagi teman-teman penikmat gending Jawa Timuran untuk request lagu. Masih bisa minta lagu juga. Lalu 2 minggu yang lalu saya dengan teman-teman Ludruk mencoba kolaborasi mengadakan Ngamen Online dengan tema Ludrukan Ekstra. Ekstra Ludruk kalau ini. Ekstra Ludruk. Jadi tetap struktur pertunjukan Ludruk ada kur, ngremo, bedayan, lawak, cerita tetap masuk, tapi dikemas dalam waktu sekitar 3 jam. Terus lajeng untuk Kemis depan. Untuk Kemis depan ini jenengan akan membuat apa lagi? Sebetulnya sudah bingung dengan macam-macam tema, macam-macam edisi. Yang jelas intinya saya berkarya di situ. Kemungkinan untuk Kemis depan ini kembali ke wayang lagi. Karena yang saya lihat dari penonton sekian banyaknya, yang paling banyak itu memang penikmat wayang jenengan. Betul, di channel Langgeng Budaya, itu wayang
wayang itu lebih dinikmati oleh penonton. Memang berangkatnya dari wayang. Saya mengisi acara ludrukan, remote table itu kan sebab masih istilahnya perizinan untuk pentas itu kan belum ada untuk mengisi kekosongan waktu. Sebetulnya memang penikmat channel Langgeng Putri adalah penikmat wayang. Betul. Karena juga haus hiburan dari yaitu penggemar wayang. Makanya dari itu di channel jenengan itu yang paling kuat itu memang channel wayang. Betul. Untuk edisinya seperti apa untuk Kemis depan? Yang jelas tetap yang sekitar 3 jaman, tapi yang dimaksud 3 jaman itu seperti apa? Ada 3 jaman itu jaman 1, jaman 2, jaman 3 atau telung jam yang berangkat saya memang wayangan 3 jaman, telung jaman itu wayangan hanya 3 jam. Oh, saya kira itu lakon ini jadi satu. Memang kalau di Jawa Timur kan ada pembagian zaman. Kalau di cerita India Ramayana Mahabharata. Kalau di Surakarta Jakarta mungkin Ramayana Mahabharata. Tapi di Jawa Timur ada 3 memang pembagian. Zaman Antara Tirto, Antara Yono, Antara Bugo. Oh, mungkin bisa dimanai menggelar wayang di 3 zaman ini. Oh, saya kira untuk wayang 3 lakon jadi satu, Enggak, cuma berangkat saya wayangan hanya waktu 3 jam, saya namakan wayangan 3 jam. Kira-kira temanya untuk Kemis depan? Gini, rencana mulai Kemis depan dan seterusnya. Kelihatannya Kemis depan dan seterusnya saya akan fokus kepada wayang. Oh, wayang. Berarti ini untuk selanjutnya memang buat channel wayang ini ya? Saya coba untuk berikutnya saya nggak pakai tema yang lain-lain. Untuk berikutnya mulai Kemis depan saya akan mencoba menggelar wayang. Iya. Dan wayang yang akan saya gelar adalah wayang dengan lakon atau tema seri Bratayuda. Oh, bagus ini Pak. Ya, yang saya tahu memang di Jawa Timur itu jarang sekali untuk menggelar wayang yang untuk seri Bratayuda. Terus kira-kira dikemas seperti apa? Gini, memang Bratayuda itu jarang digelar dan hampir nggak pernah digelar di Jawa Timur. Karena kedengarannya ada mitos. Memang gitu, ada mitos bahwa kalau orang yang punya hajat itu kan biasanya memilih lakon. Kalau hajatannya pernikahan berarti lakon rabi-rabian. Hajatan sunat lakon wahyu atau lakon air. Hajat desa mungkin acara semacam jumenengan atau membangun. Dan acara lakon Bratayuda ini nggak disukai atau ada mitos tersendiri bagi masyarakat Jawa Timuran bahwa lakon ini adalah pertengkaran sesama saudara. Pandhawa Kurawa itu saudara. Lalu ada Rajapati dan biasanya masyarakat Jawa Timuran itu menghindari lakon yang ada Rajapati. Kalau lakon itu disimpan terus, kan nggak pernah digelar ya. Kalau lakon itu disimpan terus karena masyarakat nggak berani. Kalau dari segi dalam nggak ada masalah. Kalau dari segi dalam untuk menggelar lakon itu nggak masalah. Untuk panjenengan sendiri nggak ada maksudnya kekhawatiran untuk menggelar lakon ini? Kekhawatiran itu terletak pada penanggap sebetulnya. Kalau dari segi dalam nggak ada masalah. Memang ada mitos hindari lakon Rajapati, tapi itu efeknya kan di penanggapnya. Oleh sebab itu supaya lakon ini bisa diketahui oleh masyarakat, lakon Bratayuda itu sing apa sih? Kan cuma dengar biyen ono lakon Karna Tanding rekamane Bapak Sleman, ono lakon Indrajit Gugur rekamane Bapak Sleman. Itu kan rekaman. Betul. Tapi untuk pementasan secara langsung kemungkinan teman-teman dalang nggak bisa menggelarkan sebab itu ada mitos dari masyarakat. Oleh sebab itu edisi Amen Online ini nanti menggelarkan Bratayuda supaya masyarakat tahu bahwa Bratayuda ternyata alurnya seperti ini. Apa ada ubo rampe yang perlu disiapkan untuk menggelar wayang seri Bratayuda ini? Kalau ubo rampe khusus nggak ada sih, nanti tetap ada sajen itu kan apa istilahnya sandingan supaya awake dhewe disanding karo pangerane ngoten mawon. Kalau menurut Swargi Mbak Panut pancen ana tukone. Dalam tuwa kan
dalam istilah dalam laku gak sembarangan dalam saiki dalam doyan manca gak nonton ya mandi ngapur iki mandi tapi mungkin sudah beda zamannya Mbak Panut dengan era sekarang mungkin ya itu tadi tetaplah percaya dengan mitos nanti ada sandingan supaya disanding karo pangeran. Untuk Kamis depan judulnya kira-kira lakon yang akan digelar ambil yang mana lakon Bretayuda? Rencana saya urut. Saya urut dari Kresna Duta. Oh, dari Kresna Duta. Kalau dulu saya pernah dengar sih dari penggemar-penggemar wayang. Sedikit cuplikan untuk lakon Kresna Duta. Lakon Bretayuda yang pernah gelar selama 7 hari Swati Mbapit Asmoro di wilayah Kari. Mbapit Asmoro itu gagraknya Mojokertoan. Jawa Timuran kan gagrak Mojokertoan. Daerah Klanting Sari atau di mana ya? Pokoknya pernah menggelar lakon Bretayuda awal Kresna Duta sampai Patine Drilidon itu selama 7 hari 7 malam. 7 malam. Mungkin ini nanti beda dengan yang dikemas oleh Swati Mbapit. Dari lakon Kresna Duta nanti supaya fokus, nanti saya bagi lagi, saya perang lagi. Jadi ada episode lagi. Oh gitu ya. Jadi Kresna Duta itu banyak sekali macamnya ya. Lakon Bretayuda sumbernya kan banyak. Jawa Timuran juga punya, Solo, Jogja, Cirebon, Banyumas, banyak gayanya. Mungkin nanti saya nggak fanatik di Jawa Timuran saja, nggak fanatik di Jawa Timuran, tetap iringan Jawa Timuran, wayangan Jawa Timuran, tapi sumber cerita mungkin saya bisa ambil dari Surakarta, Yogyakarta, Cirebon, Banyumas atau gaya yang lain atau buku-buku yang lain, gitu. Terus lakon Kresna Duta itu rencananya dibagi menjadi berapa? Kira-kira untuk pagelaran ini? Sementara ini kemarin saya coba lihat lakon-lakon di YouTube, lakonnya Kiseno Nugro, Pak Mantep, Pak Anom, lalu dalam Banyumas itu sementara bisa bagi episode pertama nanti ketika Kresna di Duta Pendowo sebagai Duta Pamungkas ke Ngastina sampai Kresna menjadi Braholo. Kalau mercu di Kurawa sampai Patine Dustarata Gendari. Itu episode pertama. Nah, lalu episode kedua nanti bisa saya ambil dari Basukarno, Sang Basukarno. Sementara ini kan mungkin dari segi dalang tahu kalau Basukarno itu putrane Kunti. Tapi dari penonton mungkin belum tahu karena wong Kurawa, dudu wong Pendowo. Di episode pertama nanti saya akan mengupas kisah seorang ibu dan seorang anak dipisahkan setelah si ibu tadi melahirkan putranya sampai ketemu di perawalan perang Bretayuda. Tuh, jadi kisah Sang Basukarno fokus ke Basukarno. Lalu selanjutnya masih ada? Masih ada, saya bagi lagi setelah Basukarno. Mungkin nanti bisa Patine Wisanggeni, Bathara Kala Durga. Kemungkinan para penonton punya anggapan Bathara Kala Durga gak iso mati sebab dewa. Tapi ada sumber dari cerita wayang Jawa Timuran, Yogyakarta, Bathara Kala Durga mati sebelum Bretayuda. Tuh. Bertepatan Wisanggeni juga mati di situ. Masih ada lagi. Kalau di Jawa Timuran ini ada semacam tawur, tembung tawur itu tumbali Bretayuda. Sebelum Bretayuda, Kurawa Pendowo harus mengadakan tumbal. Istilahnya tawur. Dan itu tadi mungkin tumbalnya Bambang Rawan, Begawan siapa tadi? Sarko Tarko itu nanti membela Pendawa mati sebelum Bretayuda supaya Pendawa menang. Ada lakon semacam tumbal. Lalu juga ada Patine Bambang Irawan sebelum Bretayuda dimulai. Itu mungkin ada beberapa bagian. Nanti saya cari sumber-sumber yang lain. Mungkin masih ada yang belum saya konsep. Berarti untuk
mulai selanjutnya ngamen online ini memang edisi wayang. Edisi wayang. Memang yang saya tunggu-tunggu seperti itu. Jadi penonton jenengan itu penonton wayang yang sangat tertib sekali. Betul. Apalagi lakon yang akan digelar ini kan mungkin masih banyak yang belum tahu. Belum tahu. Betul. Okay. Memang belum pernah digelar. Selama saya jalan, saya hanya lakon seri Broto Yudo Garuda Gugur di daerah Sukodono. Itu pun memang lurah mengidolakan tokoh Garuda. Selama nanggap saya hajatan atau acara desa selalu penokohan Garuda. Dari Garuda lahir sampai yang kemarin itu Garuda Gugur. Sebab memang suka dengan tokoh Garuda. Maka dari itu kan memang saya ingin gimana ya, untuk penonton jenengan itu biar luas mengenai tentang lakon wayang. Iya, jelas itu tadi. Broto Yudo jarang digelar dan hampir nggak pernah digelar. Iya. Sejak saya kenal dari gamelan sampai tahu lakon-lakon, memang belum pernah saya lihat di Jawa Timur sendiri tentunya. Di Jawa sendiri belum ada video atau dokumentasi tentang lakon Broto Yudo. Sebab itu memang masyarakat percaya mitos Broto Yudo. Ya mudah-mudahan untuk kemis kedepannya ngamen online tetap solid teman-temannya. Amin. Untuk lakon wayangnya juga tidak ada halangan apa-apa. Amin. Nah, harapan jenengan untuk kemis depan? Yang jelas untuk kemis depan edisi wayangan ini hal yang baru dari segi lakon. Kalau wayangan sudah biasa, hal baru saya berharap nanti penonton YouTube channel Langgeng Budaya makin banyak. Lalu paling tidak wayangan Telung Jaman seri Broto Yudo tadi adalah memberi pengetahuan sedikit kepada penonton wayang bahwa Broto Yudo itu seperti ini. Tetap saya Jatimuran, tapi nanti saya sumber lakon tetap saya bisa ambil dari gaya yang lain. Terima kasih Pak Iwan telah membeberkan beberapa lakon yang akan digelar untuk Kamis depan, dan juga mudah-mudahan bisa menghibur penonton channel YouTube untuk masa pandemi seperti ini. Betul, nanti kalau penonton terhibur mungkin imun akan meningkat. Betul. Virus corona mungkin tetap kalah dengan kekebalan tubuh kita. Intinya tetap jaga jarak, protokol kesehatan, pakai masker. Iya. Terima kasih Wayan, sudah banyak sekali. Dan juga untuk penikmat channel YouTube Langgeng Budaya, sedikit cuplikan untuk Kamis depan tetap diinceng untuk di channel YouTube Langgeng Budaya, dan sangat menarik sekali yang akan digelar pada kesempatan besok, Kamis dan selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan juga share di sosial media Anda.